Ada apa dengan Max Verstappen? Pembalap juara dunia berturut-turut 4 kali ini yang dulunya sangar membuat dunia F1 tunduk karena talenta dan speednya dan tentunya manuver-manuvernya, seketika jadi pembalap yang kena ayam-ayamannya Pierre Gasly di Alpine-nya sepanjang weekend Chinese Grand Prix kemarin. Kayak what happened gitu loh. Pembalap yang begitu ditakutkan, seketika jadi lelucon kayak gini. Nah, hari ini harusnya akan menjadi video yang sangat menarik ya, membahas soal Max Verstappen dan ada apa dengannya kok bisa kayak gini jadinya. Jadi ayo, saatnya kita ngopi dan membahas hal ini. Ketika regulasi 2026 ini tiba, emang betul beberapa pembalap memiliki beberapa kritik mengenai soal manajemen baterai dan super clipping itu. Tapi nggak ada yang sekeras Max Verstappen kritiknya. Ya normal guys, orang Belanda kan soalnya emang gitu. Dimana mereka benar-benar se-frontal dan se-straightforward itu. Di Indonesia juga udah ada kok contohnya. Gue udah bilang dari awal tahun. Regulasi ini membuat pembalap harus menggunakan kemampuan otaknya karena balapan F1 mulai dari 2026 ini akan penuh dengan strategi dan manajemen. Manajemen ban yang dimana sudah pasti, manajemen fuel yang dimana juga udah pasti karena nggak ada refueling sekarang, dan sekarang manajemen baterai. Mumet ya tuh kepala pembalap F1 ya kan, harus manage banyak hal. Entahlah ini pembalap F1 tuh manajer per gue nggak tahu gitu. Nah Max ini menurut beberapa orang, dan sebenarnya termasuk gue juga, seharusnya suka sama regulasi beginian. Karena Max kan emang pembalap yang jenius juga dan ada alasan kenapa dia merupakan juara dunia 4 kali. Ya jadi manajemen-manajemen kayak gini harusnya aman lah dia gitu kan. Dia bisa lah ngatasinnya. Ditambah Doi kan juga suka main sim racing tuh, dimana fokus dan strategi manajemen-manajemen begini emang penting banget. Tapi beberapa orang lupa kalau Max juga merupakan pembalap yang super fast dan suka banget fast gitu. Suka banget full flat out, apalagi kalau kita bicarain soal F1. Tetapi ketika mereka harus manage baterai di mana-mana, apalagi di lurusan dengan super clipping itu, di mana di lurusannya kita harusnya full speed dan menyiksa mesin kita, ya mana demen harus ngadet-ngadetin speed kita apalagi dengan super clipping itu, kayak mau berak gitu mobilnya kan. Max langsung gak pakai lama mengkritik habis-habisan mobil tahun ini, dan dari sini aja udah pada setuju semua tuh fansnya, dan kebanyakan fans F1 sebenarnya juga pada setuju gitu. Cuma sabar dulu, kita lihat dulu di race weekend nanti gimana. Siapa tahu walaupun kritik datang sana sini, balapannya seru ya kan. Nah tibalah di Australia, dan bener balapannya seru banget. Cuman muncul lagi kritik-kritik yang bilang balapan dan overtaking itu artificial. Mentang-mentang kita hidup di era AI jadi artificial pula ya kan. Tapi soal regulasi ini dan segala kelebihan kekurangan ya mungkin akan gue bahas setelah GP Jepang. Intinya, Max gak suka sama regulasi ini, dan regulasi mobil ini pun juga gak suka sama Max kelihatannya. Masalah software di qualifying yang membuatnya crash akhirnya berujung dia harus start dari posisi ke-20 di race Australia. Nah di race oke lah dia mampu comeback ke posisi 6, dan lucu aja gitu gue liat fansnya udah pada ngomong, nah ini nih pure talent dan skill. Caelah, Ceko dulu juga pernah kayak gitu, gak ada tuh yang kayak puji-puji, dihujat malah yang ada. Ya emang harus diakui, ini comeback yang bagus, tapi nggak usah didewa-dewakan gitulah. Banyak kok comeback Max di masa lalu yang lebih dewa. Yang di Australia kemarin tuh cuma takjil aja sebenarnya gitu. Di race itu, dia pun nggak bisa menyalip Lando Norris dengan ban barunya untuk posisi kelima. Jadi, ya itu aja sih kurangnya ya. Lalu tibalah di Shanghai kemarin dan bukannya membaik, malah makin membaik untuk cepet-cepet di ajang balapan. Bayangin guys, 2 qualifying dipatatin sama Pierre Gasly di Alpine-nya. Gelo, dan fun fact-nya, Pierre qualified di depan Max 3 kali di 3 sesi qualifying pertama musim ini. Gelo, ngomongin aja agak aneh cuy. 2 race di sprint dan race biasa, Max mengalami start siput tipes itu dan turun jauh ke belakang. Di sprint, mampu memanfaatkan safety car di akhir untuk pit, tapi nggak dapat poin sayangnya. Dan di race, mampu comeback ke posisi ke-6 dan mencoba mengejar Oli, dan mobil regulasi ini masih ngambek sama dia dan akhirnya DNF juga karena masalah mobil. Max pulang dengan 0 poin di Shanghai. Bahkan Oscar Piastri aja yang DNS untuk kedua kalinya di balapan ini dan masih belum balapan di race utamanya di musim ini, masih bawa 3 poin di weekend ini cuy. Dan kalau kita lihat ini emang murni karena mobilnya. Pertama ya secara sasis, mesin, reliability mereka kalah jauh dari Ferrari dan Mercedes. Oke lah untuk mesin mungkin secara power lebih tinggi dari Ferrari, cuman ya buat apa kalau reliability-nya ampas gitu. Dan gak cuma Red Bull, tapi VCARB juga mengalami masalah yang sama weekend ini. Tapi seorang Max Verstappen kan biasanya terkenal juga nih, bisa perform di level tertinggi, meskipun dengan mobil lontong pun. Terbukti di musim kemarin, RB21 yang mediocre itu aja bisa di-carry menjadi title contender. Nah, tibalah musim ini, gak hanya dia belum bisa nge-carry mobil itu ke depan, tapi head-to-head dia dengan Isaac Hadjar musim ini juga gak jauh loh. Isaac bisa top 3 di quali Australia kemarin, memanfaatkan Max yang emang gatot di qualifying kemarin. Dan walaupun Max out-qualified di Chinese Grand Prix, gap mereka nggak ada sampai 0,2 detik di qualifying.
Jadi persaingan keduanya sebenarnya nggak sejauh Max sama rekan-rekan tim sebelumnya. Ya untuk saat ini, soalnya bisa jadi nanti ke depannya malah tradisi lama terjadi kembali. Kalau nggak percaya, silakan tanya Checo. Selain mobil Red Bull yang emang lontong habis khususnya di Shanghai, ya emang Max sendiri juga terlihat sangat amat gak nyaman balapan di regulasi ini. Dan lagi-lagi dia pun langsung ngomong setelah balapan kemarin kalau ini bukan real balapan. Dan bagi yang menyukai ini, bukan real fans balapan. Sebenarnya gue punya semacam pernyataan yang lebih masuk akal sih. Di 2 balapan ini yang kita telah tonton, ini bukan real Max Verstappen kan? Masa iya full weekend dipatatin Alpine? Bagi yang menyukai ini bukan real fans Max Verstappen kan? Fix gue bakal kena goreng fans Max ya habis ini ya. Tapi gue akan simpen itu untuk lain waktu lah, untuk soal regulasi seperti janji gue tadi setelah GP Jepang kita bahas soal regulasi inilah. Gini guys, Max Verstappen sebagai pembalap penyetir mobil ini emang punya hak untuk ngekritik. Fine-fine aja itu. Cuman apa boleh buat gitu ya. FIA juga lagi nyari cara setelah GP Jepang nanti untuk nge-solve kritik-kritikan pembalap ini. Jadi bersabarlah untuk Max and friends itu yang emang lagi bete banget soal regulasi ini. Baiknya jalanin aja apa yang ada di depan mata sekarang. Bayangin aja guys, CEO F1, Stefano Domenicali, langsung turun tangan ngajak Max ngopi loh untuk bahas keluh kesahnya dia soal regulasi ini. Ya kalau misalnya emang udah diubah dan Max nggak suka juga ya mau gimana lagi. Regulasi dibentuk bukan untuk memuaskan satu pembalap. Sesuai teori Seipel 2022, terkadang ada pembalap yang emang sebenarnya bukan menurun performanya, tapi emang gak cocok aja sama regulasi tertentu. Itu terlihat di Lewis saat ground effect kemarin, dan terbukti kita lepas dari itu, malah seneng dia sama regulasi ini. Dan kita lihat Max di regulasi 50-50 hybrid penuh super clipping ini, dia juga belum bisa menguasai, atau malah emang gak mau aja karena sibuk komplain. Tapi kan di ground effect kemarin dia gacor gitu kan. Tapi masalah ini juga perlu diingat ada di Red Bull juga. Mereka harus bisa segera menyelesaikan masalah di mobil mereka, khususnya reliability. Ini udah 2 race dan setiap di race utama satu mobil tuh DNF dan di sprint pun kacau kali gak dapet poin ya kan. Tapi nggak cuma reliability doang, seluruh mobil mereka emang perlu ditingkatin karena ya lihat sendiri Mercedes dan Ferrari asik sendiri di depan. Red Bull malah asik bergelut sama Alpine, Haas dan kawan-kawan. Pindah circle, Wak. Untuk Isaac Hadjar, well, dia bisa dibilang sejauh ini nggak hoki banget lah. Di Australia, mesinnya kebanyakan gacor level 8. Di sprint race Chinese Grand Prix kemarin, kena terorisme Kimi Antonelli. Dan di race ya, kalau ini emang kebanyakan nonton dan sketsai Gabriela jadinya spin saat berduel dengan Oli. Tapi seharusnya, Isaac kalau balapannya lebih bersih aja di 3 balapan pertama ya, kita ngomongin 3 karena ada sprint, bisa aja setelah 2 ronde ini dia di atas Max standingsnya. Dan jujur, udah 4 tahun kita nggak lihat Max di bawah rekan tim di standings, dan Max juga perlu hati-hati nih sama Isaac Hadjar. Ini belum bersih aja dia, tapi kalau udah lebih bersih, bisa lebih cepat Max pindah ajak balapan ini mah. Ya tapi tentu, gue tidak akan pernah meremehkan seorang Max Verstappen. Seandainya aja dia sudah nyaman dengan regulasi inilah, seandainya aja. Dan regulasi ini pun juga sudah berdamai dengan dirinya. Mungkin kita akan melihat the real Max Verstappen, dan fansnya akhirnya akan ngomong, "The real F1 is back!" Oke lah, segitu aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Akankah the real Max Verstappen dan the real F1 is back di tahun ini, atau udah saatnya pindah ajang balapan? Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abang udah capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh I think we can cut the video there.